Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak dan Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kitab Ibrani pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-10 sampai dengan yang ke-13. Kitab Ibrani pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-10 sampai dengan yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Demikian pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bagian pasal 4 ini menjelaskan mengapa setiap orang percaya harus berusaha dengan tekun dan sebaik-baiknya untuk mengetahui dan memenuhi apa yang menjadi kehendak Allah. Hal ini belajar dari kegagalan Israel di dalam mentaati Allah ketika mereka berada di seberang sungai Yordan. Akibat ketidakpercayaan Israel kepada Allah, hal ini menyebabkan seluruh generasi di padang gurun, yaitu mereka yang keluar dari Mesir, tidak dapat memasuki tanah perjanjian tersebut. Ketidakpercayaan generasi padang gurun ini bisa saja dialami oleh kita yang mengaku percaya, tetapi di dalam tingkah lakunya maupun hidupnya justru menunjukkan ketidakpercayaan kepada Allah. Jika kita tidak berpegang erat pada iman, kita sampai pada masa akhir atau perhentian itu. Ini berarti kita harus menyelesaikan setiap pekerjaan yang Allah telah berikan kepada kita untuk dilakukan dengan benar. Ini bukan hanya tentang keselamatan yang dijamin bagi semua orang yang percaya kepada Kristus. Sebaliknya, ini adalah mengenai tentang upah surgawi yang akan kita peroleh ataupun bisa juga tidak kita peroleh atas dasar kepercayaan dan ketaatan kita kepada Allah. Dengan demikian, konteks perikop ini syarat dengan referensi dari Perjanjian Lama, yang secara khusus menggambarkan tentang tongkat pengukur, yaitu ketaatan kita kepada Tuhan berdasarkan firman-Nya. Oleh karena itu, di dalam Ibrani pasalnya yang ketiga ayat yang ke-12, penulis Ibrani memperingatkan setiap orang percaya untuk selalu waspada dan berjaga-jaga agar tidak memiliki hati yang tidak mentaati Allah. Satu-satunya cara untuk mendiagnosa kondisi ini adalah melalui
kebenaran firman Tuhan. Perumpamaan di dalam ayatnya yang ke-12 ini menggunakan bahasa Ibrani populer, tetapi bahasa ini justru mudah disalahpahami oleh pembaca pada masa kini. Kata Yunani yang diterjemahkan untuk kata pedang adalah makhairan, sering digunakan secara umum untuk pedang atau yang disebut belati dalam Perjanjian Baru. Namun kata yang sama juga digunakan untuk menggambarkan pedang yang dibawa oleh Petrus pada peristiwa penangkapan Yesus di Getsemani. Senjata yang digunakan oleh Petrus bukanlah pedang yang biasa digunakan oleh seorang prajurit, tetapi lebih merupakan senjata nelayan yang biasa yang disebut sebagai pisau yang digunakan untuk memotong daging atau ikan, yang berbeda dengan pedang prajurit yang lebih keras, namun hanya ujungnya saja yang tajam. Perspektif ini membuat metafora dari ayat 12 ini menjadi lebih hidup. Pedang dikatakan memisahkan sendi dan sumsum. Mungkin hal ini mengacu kepada tendon, ligamen, dan bagian berdaging lainnya. Hal ini berasal dari kata Yunani harmon dan myelon. Jaringan-jaringan ini tersembunyi, sulit dijangkau, dan tampaknya tidak dapat dibedakan. Oleh sebab itu, bilah yang tajam, yang seperti makhairan ini, dapat membuka dan memisahkan benda-benda yang sulit dijangkau tersebut. Dengan cara yang sama, firman Tuhan bahkan dapat memisahkan hal-hal rohani yang kelihatannya saling terkait satu sama lain, seperti misalnya jiwa dan roh. Ini tidak dimaksudkan secara literal, karena Alkitab sering menggunakan istilah-istilah ini secara bergantian. Sebaliknya, ini adalah penjelasan grafis tentang betapa lengkapnya firman Tuhan dan dapat membedakan antara yang saleh dan yang tidak saleh. Bagi manusia, jiwa dan roh tampaknya tidak dapat dibedakan. Tetapi firman Allah dapat membedakan keduanya. Oleh karena itu, kekuatan pemotongan atau pemisahan dari kitab suci ini adalah alat untuk memisahkan pikiran kita yang baik maupun yang jahat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian Alkitab membukakan semua yang kita butuhkan untuk mengetahui perbedaan antara perbuatan rohani dan perbuatan yang benar-benar mementingkan diri dan tidak kudus. Di dalam Matius pasalnya yang ke-7 ayat 21 sampai dengan yang ke-23, Tuhan Yesus berkata demikian, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Juga di dalam Matius yang pasal ke-23, Yesus mengecam orang-orang Farisi dan menggambarkan mereka betapa kesalehan dari orang-orang Farisi itu hanyalah bersifat lahiriah dan tidak merupakan satu ketaatan. Artinya, suatu hal yang mungkin bagi seseorang membaca firman Tuhan, tetapi bisa saja dia gagal mengikuti kehendak Allah karena ketidakpercayaan atau kesombongan di dalam dirinya. Selanjutnya di dalam ayat yang ke-11 dikatakan,
Demikian, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Dengan demikian, ayat 11 ini memperingatkan setiap orang percaya untuk berusaha mentaati Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan daripada upah surgawi kita. Dan di sini di dalam ayat yang ke-12, kita diingatkan bahwa firman Tuhan akan memberikan kita semua kekuatan yang kita butuhkan untuk mengetahui kehendak Allah yang benar. Sedangkan di dalam ayat yang ke-13 menunjukkan bahwa penghakiman Allah tidak memungkinkan seorang pun akan terluput. Tidak ada seorang pun ada di dalam luar daripada pengetahuan dari Allah. Meski demikian, hanya kita yang di dalam Kristus yang akan menemukan Tuhan yang benar-benar memahami setiap kelemahan kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami mau sungguh-sungguh selalu taat akan setiap kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.